السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah kaum muslimin sedang salat maghrib dan kajian rutin yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat sehat dan sempat. Malam ini kita bisa membersamai salat maghrib secara berjamaah dan duduk sejenak untuk saling sharing tentang al-Islam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini saling memberikan syafaat di saat kita masuk dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam jannah surga, dan kita tidak menemukan saudara-saudara kita yang sama-sama kita dalam kebaikan, dalam sholat berjamaah, selalu hadir kajian secara berjamaah, dan semua kebaikan-kebaikan yang berjamaah, maka kita bisa memberikan syafaat pertolongan kepada saudara-saudara kita yang masuk ke dalam neraka. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, malam ini materinya cukup menampar, ya, materi yang sangat memberikan sebuah nilai kesadaran pada diri kita tentang hakikat manusia dan binatang, mana yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, judul ini kenapa manusia harus dibandingkan dengan binatang? Kenapa tidak dibandingkan dengan langit, bumi, gunung, bintang, pepohonan, atau yang lainnya? Kenapa harus binatang? Karena sebentar lagi jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik, 4 hari kita menyembelih hewan kurban. Materi ini menjadi sebuah tolak ukur bagi kita, sejauh mana kita punya nilai kesadaran untuk mewujudkan nilai-nilai kesyukuran dalam diri kita dalam hidup ini, mengingat betapa Allah Subhanahu wa taala begitu sayang sama kita sehingga Allah memberikan berbagai macam nikmat kehidupan ini kepada kita, mulai dari nikmat mata, telinga, nikmat kaki, tangan, dengan nikmat organ-organ tubuh yang sangat vital di dalam tubuh itu sendiri. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masuk pada surah Al-Hajj ayat 18. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyams wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adab wa may yuhnillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tidakkah kalian manusia memperhatikan berarti
mata melihat, menganalisa. Karena objek yang diajak bicara ini hal-hal yang hebat, hal-hal yang besar, maka tentunya kita melibatkan quwwatul ilm, kekuatan ilmu kita untuk memperhatikan bahwa telah sujud di hadapan Allah seluruh makhluk yang ada di langit dan seluruh makhluk yang ada di bumi. Dan Allah merinci beberapa ciptaan Allah yang manusia sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hal-hal besar dalam bidang ilmu pengetahuan. Allah menjelaskan wasyams, matahari sujud pada Allah, pada Allah. Wal qamar, rembulan sujud pada Allah. Wan nujum, bintang gemintang sujud pada Allah. Wal jibal, seluruh gunung di muka bumi ini sujud pada Allah. Wasyajar, seluruh pepohonan di muka bumi ini yang tumbuh di atas bumi ini sujud pada Allah. Wad dawab, seluruh makhluk binatang melata di muka bumi ini sujud pada Allah. Wa katsirun minan nas, dan sebagian dari manusia yang sujud pada Allah, enggak semua. Wa katsirun haqqa 'alaihil 'adzab, dan sebagian manusia telah ditentukan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhnillahu fama lahu min mukrim, barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang mampu mengangkat orang yang dihinakan itu menjadi mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah Maha berkuasa berbuat apa saja dalam kehidupan kita ini atas apa yang Allah kehendaki. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita sampaikan bahwa matahari itu salah satu ciptaan Allah yang spektakuler, yang dahsyat, yang luar biasa. Pada pelajaran IPA, kita waktu di SD, SMP, SMA telah belajar bahwa satu matahari itu banyak. Yang kita lihat ini cuma satu matahari, yang jarak antara bumi dengan matahari sekian jauhnya, di mana satu matahari itu besarnya sama dengan 1 juta ukuran bumi. Bumi yang kita tempati ini itu baru satu. Kalau mau disebandingkan dengan matahari, butuh 1 juta bumi. 1 juta ukuran bumi ini baru sama dengan satu matahari. Betapa besar dan spektakuler luar biasanya makhluk ciptaan Allah bernama matahari. Matahari ini selalu sujud pada Allah. Dia tidak pernah ingkar janji. Saban hari tiap pagi dia terbit di timur, tersenyum menampakkan sinarnya kepada kita. Sore hari dia terbenam. Begitu terus siklus kehidupannya. Begitu juga rembulan, begitu juga bintang gemintang, begitu juga dengan gunung-gunung, pepohonan, binatang melata, semua ini sujud pada Allah. Di dalam ayat itu Allah menjelaskan kepada kita, setelah menceritakan semua makhluk tadi sujud pada Allah, dan tidak semua manusia sujud pada Allah, bahwa hanya sebagian manusia yang sujud pada Allah. Lalu Allah kemudian menggambarkan bahwa tidak ada yang orang mampu mengangkat kehinaan seseorang menjadi mulia. Maka poin yang paling esensi kita dapatkan pada persoalan ayat ini adalah bahwa letak kemuliaan hamba, makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sujudnya makhluk itu pada Allah. Jadi orang yang mulia itu adalah orang yang sujud pada Allah. Karena orang yang sujud pada Allah itu adalah orang yang merasa hina di hadapan Allah. Sehina-hinanya makhluk hamba Allah, kata Nabi,
ketika jidatnya menempel ke bumi. Dari bumi inilah dia belajar tentang filsafat kehidupan. Dari bumi dia diciptakan, dari bumi pula dia akan dikembalikan saat dia mati. Maka dia merasa hina, tidak ada yang dibanggakan. Orang yang tidak sujud adalah orang yang merasa dirinya sombong. Jadi makhluk yang taat, makhluk yang kemudian tunduk patuh pada syariat Allah, selalu ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kenapa kita menjadikan perbandingan antara manusia dengan binatang? Tidak pada langit, bumi, gunung, bintang, pepohonan. Tetapi kenapa kita memperbandingkan dengan binatang? Mari kita buka di surat Al-A'raf ayat 179. Di situ Allah Subhanahu wa taala sangat jelas sekali menjelaskan kepada kita dalam sumpahnya. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Sungguh Allah bersumpah, nggak main-main ini. Walaqad, sungguh, darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins, akan aku penuhi neraka jahanam itu penduduk terbesar terbanyaknya dari kalangan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu beribadah pada Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali Allah ulang-ulang tentang nikmat itu. Hei jin dan manusia, lalu nikmat Tuhanmu seperti apa lagi mau kau dustakan? Kurang baik apa Allah terhadap kita ini? Allah begitu sayang, begitu cinta sama kita. Lalu kemudian pada ayat tadi di Al-A'raf 179 tadi, Allah menjelaskan apa penyebab jin dan manusia itu menjadi penduduk terbanyak dalam neraka jahanam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami telah memberikan hati kepada jin dan manusia, tapi hatinya tidak digunakan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah, mengakui kebenaran ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Kami telah berikan penglihatan kepada jin dan manusia, tapi matanya tidak digunakan melihat tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adanun la yasma'una biha. Kami telah berikan telinga pendengaran kepada jin dan manusia, tapi telinganya tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu jin dan manusia tidak ada bedanya, tidak ada obahnya. Mereka itu seperti binatang. Ya Allah sendiri yang ngomong. Kal an'am, mereka tidak ada bedanya seperti binatang. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Berarti binatang lebih mulia. Kenapa binatang lebih mulia? Karena binatang sujud pada Allah. Karena binatang selalu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam ayat kita sering dengar, sering baca, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah bertasbih seluruh makhluk yang ada di langit dan seluruh makhluk yang ada di bumi. Salah satu di antara makhluk itu adalah binatang. Dia bertasbih pada Allah. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Telah bertasbih 7 lapis langit
dan 7 lapis bumi dan apa-apa di antara langit dan bumi. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian manusia tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih pada Allah. Mohon malaikat Nabi Sulaiman ngerti bagaimana makhluk-makhluk selain manusia ini sujud bertasbih beribadah pada Allah, karena Nabi Sulaiman mengerti bahasa selain bahasa manusia. Nah, kita nggak tahu. Kodok berbunyi dung ketika musim hujan, jangkrik berbunyi, semua binatang-binatang mengeluarkan suara. Itu mereka mengeluarkan suara bukan sekedar sebagai kehidupan kode alam saja, tapi mereka sedang mengeluarkan tasbih, tahmid, tahlil, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nggak paham masalahnya, nggak ngerti. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, mereka itu manusia dan jin tidak ada bedanya seperti binatang, bahkan binatang itu lebih mulia. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai karena kenikmatan dunia. Jadi yang membuat manusia hina ini karena manusia lalai dengan kehidupan dunia. Bukan dunia yang membuat manusia ini menjadi hina, tapi manusia yang menghinakan dirinya karena dunia. Kenapa demikian? Mari kita lihat. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat itu Allah menyebutkan 3 unsur nikmat: hati, mata, telinga. Di khutbah Jumat kemarin itu sudah kita sampaikan bahwa Allah menghadirkan ketiga unsur nikmat ini dalam rangka agar kita bersyukur. Di surat An-Nahl ayat 78 itu Allah menjelaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dia Allah yang mengeluarkan kalian manusia dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, saat kita keluar kita nggak tahu apa-apa, nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa, taunya cuma menangis. Lahir dengan telanjang, meninggal pun telanjang. Untuk menghormati ketelanjangan manusia, maka dibungkuslah dengan kain kafan. Laki-laki dengan 3 lembar kain kafan, wanita dengan 5 lembar kain kafan. Jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Seiring waktu berjalan Allah aktifkan indera pendengarannya, seiring waktu berjalan Allah aktifkan indera penglihatannya, seiring waktu berjalan Allah aktifkan indera hatinya. Mulai akil balik laki-laki, mimpi basah ihtilam, kebaikan dicatat kebaikan, keburukan dicatat keburukan. Wanita begitu haid menstruasi, kebaikan dicatat kebaikan, keburukan dicatat keburukan. La'allakum tashkurun, agar supaya kita selalu bersyukur kepada Allah. Hidup ini bagaimana kita ini bersyukur kepada Allah? Karena hidup ini sebuah pinjaman. Hidup ini sebuah media yang Allah pinjamkan kepada kita. Apa yang kita punya ini hakikatnya bukan milik kita. Semuanya milik Allah yang akan Allah ambil, yang Allah akan minta pertanggungjawaban titipannya kepada kita. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di mahsyar nanti, seluruh nikmat ini. Nah, jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan bahwa walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan Bani Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia ini dengan kondisi yang paling ideal, paling mulia sudah. Tsumma radadnahu asfala safilin, lalu kami kembalikan manusia ini ke tempat yang hina dina. Nah, jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala,
Mari kita rinci dulu. Manusia punya hati. Binatang punya hati apa tidak, Pak? Punya. Manusia punya mata, binatang punya mata enggak? Punya. Manusia punya telinga, binatang punya telinga enggak? Punya enggak? Kal an'am itu binatang ternak. Kan sapi, kambing, kerbau, unta yang mau disembelih nanti di Idul Kurban, di hari tasyrik itu kan binatang ternak yang kita sembelih. Hatinya ada, matanya juga ada, telinga juga punya. Lah terus bedanya kita dengan manusia itu apa? Akal. Hah? Akal. Biasanya bededina. Maaf pindah. Oh. Jadi semua ini Allah berikan. Kita punya kaki, punya tangan, binatang punya. Organ-organ yang ada di dalam ini binatang juga punya. Ya. Otak, kalau manusia makan otak seruputnya Masya Allah gitu ya. Manusia juga punya otak. Cuman yang membedakan kata Pak Haji tadi, kita mulia di hadapan Allah itu karena ya kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang tadi akal. Ada otak tapi nggak punya akal. Itu bedanya binatang dan kita. Jadi binatang dia nggak ngurus. Ini ibu yang melahirkan, lalu dia punya syahwat, ibunya tompai. Ya itu suka-suka dia, nggak ada aturan perbinatangan. Nggak boleh ini ibumu yang melahirkan, mahrammu. Ini bapakmu melahirkan, nggak boleh mahram. Nggak ada. Ini tanaman tetangga, bukan kau yang tanam, bukan tanah milikmu. Nggak boleh, nggak ada. Ya. Pertanyaannya adalah apa ada anak yang kemudian berzina dengan ibunya? Ada. Banyak. Apa ada anak dengan bapaknya? Banyak. Ponakan dengan paman? Banyak. Kakek sama cucu? Banyak. Saudara dan saudara? Banyak. Banyak. Ya. Daerah sini suami nikahi istrinya. Istrinya punya adik kandung, adik kandungnya dinikahi. Ya, lalu menikahi ibu mertuanya. 3 istrinya ini saudara plus ibu mertuanya. Di mana akalnya? Kan begitu. Kan sudah ada aturan-aturan. Ini mahram, ini haram, ini haram. Ya, jelas sudah semua ada. Yang kemudian membedakan hukum halal haram, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umur mutasyabihat. Bila halal jelas, bila haram jelas, antara halal dan haram ini ada wilayah abu-abu. Itu yang membedakannya, dan bisa orang tahu itu karena ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu karena manusia berakal. Kita ini makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan malaikat. Dari sisi mana? Karena malaikat tidak punya syahwat. Itu tahu sudah? Malaikat tidak punya syahwat. Manusia punya syahwat. Ya, malaikat tidak punya syahwat. Mana pernah dengar sampai pernah dengar malaikat menikah, malaikat makan, minum, pernah dengar? Tidak ada. Manusia nikah, manusia makan, manusia bersenang-senang karena manusia punya syahwat. Maka antara malaikat dengan manusia lebih mulia manusia. Antara manusia dengan binatang lebih mulia manusia. Karena manusia punya akal. Binatang punya syahwat, manusia punya syahwat. Tapi binatang tidak dibekali akal sehingga dia nggak tahu dalam aturan-aturan. Sedangkan manusia dibekali akal, makanya manusia lebih mulia. Bila syahwat dan akal ini tidak berjalan sesuai dengan fitrahnya, tsumma radadna asfala safilin. Lalu kami kembalikan manusia ke tempat yang hina dina, neraka jahanam. Ketika akal dan syahwat ini tidak berjalan dengan baik, maka kal-an'am, manusia itu seperti binatang. Bahkan binatang lebih mulia daripada manusia. Jemaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala.
Tidakkah kau perhatikan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Afala tasma'un? Kenapa kamu enggak mendengar dengan telingamu? Afala tubsirun? Kenapa kau tidak melihat dengan matamu? Afala tatafakkarun? Kenapa kau tidak berfikir dengan akalmu? Afala tatadabbarun? Kenapa kau tidak mentadaburi dengan hatimu? Semua itu adalah unsur-unsur di mana Allah melibatkan seluruh potensi kemuliaan pada manusia. Tapi bila potensi kemuliaan manusia itu tidak mampu dikelola dengan baik, diletupkan, dinaikkan frekuensinya dengan baik, maka sesungguhnya manusia nanti hidupnya tidak ada bedanya dengan binatang. Nggak ada bedanya. Manusia punya kecerdasan secara IQ-nya, secara akalnya, cerdasnya seperti Einstein, mau siapa saja. Manusia lebih cerdas dari siapa saja sudah. Hanya akalnya yang cerdas. Tapi kemudian akhlaknya, ibadahnya, spiritualnya rusak. Dia gak ada bedanya dengan binatang. Manusia kecerdasan emosionalnya tidak dibarengi dengan kecerdasan spiritualnya, sangat berbahaya sekali. Yang bikin rusak di negeri Indonesia ini karena orang-orang yang dikendalikan hawa nafsunya. Orang yang dikendalikan hawa nafsu. Negeri Indonesia carut marut ini karena yang memimpin Indonesia ini orang-orang yang akalnya sudah trouble. Akalnya trouble karena hawa nafsunya yang dimunculkan. Disogok sama uang, dia bisa menjual negerinya. Disogok dengan uang, dia bisa membunuh saudaranya. Disogok dengan uang, dia bisa menjual akidahnya, agamanya. Disogok dengan uang, dia bisa menyerang para kiai, ustadz, ulama. Disogok dengan uang, dia bisa jadi orang munafik. Kenapa bisa begitu? Syahwatnya yang dilakukan, syahwatnya dinaikkan, akalnya kemudian diturunkan. Maka terjadilah proses kehinaan pada manusia. Maka coba buka di dalam surat Al-Furqan ayat 344. Allah berfirman, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takuna wakila. Sudahkah engkau Muhammad melihat manusia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Afa anta takuna wakila? Apakah engkau ingin menjadi wakil, wali, penolong buat mereka? Am tahsabu anna aktsarum yasma'una aw ya'qilun? Apakah engkau menyangka kebanyakan mereka yang mendengar dakwahmu, mendengarkan seruanmu? Apa engkau menyangka mereka mendengar dengan telinganya dan memahami dengan hatinya? Inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Mereka itu tidak ada obatnya seperti binatang, bahkan jalan hidupnya lebih sesat daripada binatang. Yang ngomong ini Allah, bukan saya. Ya, bahwa binatang itu jalan hidupnya lebih mulia daripada manusia. Kalau manusia dalam hidup ini tidak tunduk, tidak taat, tidak patuh pada syariat Allah, tidak ruku dan sujud di hadapan Allah, dia mengedepankan hawa nafsunya dan menumpulkan akalnya, maka dari saat itulah manusia jatuh dalam kehinaannya. Binatang jauh lebih mulia daripada manusia. Mari kita perhatikan. Apa jadinya hidup ini kalau manusia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Berapa banyak kita menyaksikan dengan mata kita? Ada banyak suami yang menghajar istrinya habis-habisan, menyebabkan cacat pada istrinya. Waktu di akad nikah, dia sudah berjanji, bersumpah dengan nama Allah,
dia akan menjaga, mencintai, melindungi istrinya dan seterusnya sehidup semati. Tapi perjalanan kemudian banyak rumah tangga yang gagal, KDRT terjadi, suami tidak tanggung jawab dan seterusnya. Kenapa? Karena manusia mengedepankan hawa nafsunya dan akalnya tidak bekerja secara maksimal, sehingga rasa malu pun sudah tidak ada. Dia sudah gak punya takut, karena Allah saja tidak dia takuti, apalagi manusia. Dia sudah gak punya malu, sama Allah saja dia gak malu, apalagi sama manusia. Maka kemudian dalam hadis-hadis nanti dijelaskan, di akhir zaman kiamat tidak akan terjadi sampai kau saksikan ada orang berzina di pinggir jalan, matamu menyaksikan. Badannya sampai menyaksikan pinggir-pinggir jalan ada orang berzina. Hah? Banyak. Karena malunya sudah nggak ada, akalnya sudah trouble. Orang berakal kan pasti punya malu. Malu al-hayau minal iman, kata Nabi. Malu itu bagian separuh dari keimanan. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, pernahkah panjenengan tahu binatang itu makan nasi? Pernah tahu? Makan nasi. Binatang pernah makan rawon, sate gulai, krengsengan, kebab. Pernah tahu binatang makan? Ya? Sampai tidak pernah tahu kan? Binatang makan makanan yang dimakan oleh manusia. Kalau kerupuk ada, kambing makan kerupuk, kambing makan supermie, ya, karena memang dibuat viral. Tapi pada dasarnya binatang itu yang dimakan rumput, baik rumput basah maupun rumput kering. Ya, yang jelas binatang tidak makan seperti makanan yang nikmat-nikmat, enak-enak manusia makan itu. Sampai pernah membandingkan aroma busuknya kotoran binatang dengan manusia. Busukan mana? Manusia. Padahal yang dimakan durian. Orang makan durian, kentutnya aroma durian apa enggak? Ada. Sampai makan stroberi, kentutnya aroma stroberi gitu. Enggak ada, Pak. Bau busuk, Pak. Sampai pernah membedakan bangkainya binatang dengan bangkai manusia. Busukan mana? Busukan manusia, Pak. Ya. Sampai pernah tahu binatang makan kotak infak gitu? Pernah? Pernah tahu binatang makan kotak infak? Pernah tahu binatang makan kosin, bangunan, aspal, koral, PC? Pernah binatang makan? Tahu sampe? Yang makan itu siapa, Pak? Ya menungso, Pak. Menungso. Yang gondong kotak amal siapa, Pak? Masa binatang? Ya manusia, Pak, yang gondol, Pak. Kan tahu kotak infak itu, ya, uang yang ada di masjid. Masjid ini kan di pangeran, Pak. Orang menginfakkan harta di sana, itu uang yang kemudian dikelola untuk kemakmuran masjid dan jemaahnya. Naik kalah be orang. Berarti hari ya otak apa sedeng, Pak. Suruh garap aspal ini, Pak. Paling 3 bulan 6 bulan lobang lagi, Pak. Nggak bisa. Saya tanya, iya Pak Ustadz, kalau digarap yang bagus sekali Pak Ustadz, 25 tahun baru rusak. Nah ini kan banyak orang pengangguran. Kerjanya apa, Pak? Saya dan orang-orang yang kerjain. Nggak ada kerjaan, Pak Ustadz. Lah tadi penghasilan, siapa yang bayar kami? Bisa juga ya. Akhirnya dibuat kualitas jalannya amburadul. Penghasilnya besar, banyak. Kalian tahu, Pak? Uang dari pusat itu, Pak, gemuk, Pak. Turun sampai ke bawah itu jadi kurus. Thank you, Pak Haji. Pak Haji. Ya. Udah maaf pikiran Pak Haji. Uang dari pusat kan gemuk. Turun sampai ke bawah kan poros, Pak Haji. Kan begitu biasanya. Uang dari pusat, ya, kan gemuk. 1 miliar. Katakanlah begitu. Nyampe di bawah berapa, Pak Haji? Tidak sampai 1 miliar. Kemana pesen nih, Pak?
Padahal PNS Ria, ASN Ria digaji berbulan. Ambil jatah kepi, Pak. Biaya penurunan uang itu. Nah, ada biayanya. Ada banyak alasan manusia. Wa kanal insana aktsara shay'in jadala. Bukan di dalam surat Al-Kahfi. Dan manusia itu paling banyak suka bantah. Kalau diberi pengertian, pemahaman suka bantah. Ada alasan, ada alibinya. Begitu. Jamaah dimuliakan, dicinta Allah Subhanahu wa taala. Rakusnya manusia itu ya, batu ada ya, koral ada kapur ada genteng ada, semua Pak. Suruh buat sekolah Pak, suruh buat perumahan, tidak sampai sekian lama ambruk Pak. Suka marah harga, angka di otak-atik biar kemudian PC masuk ke kantong. Jamaah dimuliakan, dicinta Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian masuk kepada persoalan kebenaran, sampai pada persoalan kebenaran ini, kalau orang memahami agama dengan hawa nafsunya bukan dengan dalil, Allah menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun itu ayat 71 itu, wala wittabalaku ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran itu didasarkan pada hawa nafsu, maka sesungguhnya hancur, total rusak binasa seluruh langit dan bumi dan apa-apa di antara keduanya. Ya, orang kalau sudah diberikan pengertian penjelasan, qala Rasulullah Muhammad, qala Allah Taala, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahih, masih ada. Ya, menurut ustaz saya begini, dah sisa. Ya, sampai keluarkan ayatnya, hadisnya, gini. Dia tetap menurut kiai saya begini. Orang kalau beragama dengan hawa nafsu itu rusak agamanya, Pak. Sampai nasihat jungkir balik pun nggak masuk, Pak. Ya. Sampai Allah mengulang dalam persoalan dalam 3 ayat. Di surah Al-Baqarah, surat Al-Maidah, di surat Luqman. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Di Al-Maidah itu wa rasuluh, Allah wa rasuluh hasbuna ma wajadna abad, dan seterusnya. Kalau di surat Luqman itu Allah menjelaskan sama ayatnya, lalu kemudian di akhirnya itu awalau kana syaitanu yad'una ila adabis sa'ir. Kalau dikatakan kepada manusia, ayo tore, mari berislam sesuai yang Allah turunkan dari Al-Quran dan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Apa kata mereka? Cukuplah kami beragama sesuai dengan agama nenek moyang kami. Islam lambat, ya dia iyalah. Tak usah Islam macam-macam. Nakan Naria, baru datang, baru muncul, baru lahir, pelihara jenggot, sudah nasihati kami. Nah, ini mulai Pak. Ya. Jadi mereka beragama itu sesuai tradisi warisan. Bukan karena ilmu, bukan karena dalil. Agama itu pendalilan. Dalil nakli Al-Quran dan Sunnah, dalil akli, dalil akal. Ini mereka beragama berdasarkan titisan leluhur warisan. Lalu Allah mengajak mereka, awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka tetap bersikeras kepala mengikuti cara beragama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, padahal nenek moyang mereka enggak ngerti, enggak tahu apa-apa. Di surat Luqman, awalau syaitanu yad'una ila adabis sa'ir. Apakah mereka berkeras kepala mempertahankan cara beragama mereka berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan titisan warisan dari leluhur mereka, walaupun setan mengajak mereka kepada neraka yang bergejolak-gejolak apinya. Sampai Allah ngomong, kalau agama ini didasarkan kepada hawa nafsu, hancur total, rusak langit dan bumi ini. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka hancur negeri ini, hancur Indonesia ini. Karena yang memimpin negeri ini kebanyakan orang-orang yang tidak takut sama Allah. Orang-orang yang munafik. Orang-orang yang tidak bertakwa. Orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya, ya penting dirinya, orang keluarganya, partainya, kelompoknya gendut, yang lain kurus, yang lain masuk angin, yang lain batu-batu, ya,
yang lain mati, lain nggak mapak, nggak ngurus dia. Syahwatnya dikedepankan, akalnya kemudian dia turunkan, dia hinakan, sehingga tidak berfungsi. Matanya buta, telinganya budek, padahal mata telinganya normal. Makanya Allah menyinggung mereka, bukan mata mereka yang buta, bukan telinga mereka yang budek, tapi yang buta itu adalah hati mereka. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa. Lalu hati manusia mengeras laksana batu, bahkan batu itu lebih keras. Bahkan hati manusia itu lebih keras lagi daripada batu. Batu ini keras, Pak. Tapi hati manusia bisa lebih keras lagi daripada batu. Batu kalau dipecah, pecah, Pak. Bermanfaatlah dia jadi masjid. Pondasinya dari batu, rumah kita semua dari batu, jalanan semua kita lewati dari batu, minuman tiap hari kita minum ada campuran batunya, air sungai, air sumber, semua itu ada batu semua mengalir, tebing-tebing semua batu semua. Karena yang menyebabkan pH potensial hidrogen pada air, kadar basa pada air ini beto, mineralnya dari beto, dari batu. Bahkan dalam Sahih Bukhari, Nabi punya tempat minuman dari batu. Taruh malam hari, subuhnya Nabi minum. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika manusia ini telah menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhan, akalnya mulai trouble, maka mereka adalah generasi-generasi yang pasti tidak sholat. Orang-orang yang bermasalah itu rata-rata orang nggak sholat, Pak. Kalau sholat hanya sekedar setor wajah, setor fisik di masjid. Yusalluna wala yusallun. Mereka sholat, padahal sebenarnya mereka nggak sholat. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Orang sholat ada celaka, apalagi orang tak sholat, celakanya kuadrat. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang celaka dalam sholat itu kan orang lalai. Apa yang menyebabkan lalai? Dunia yang menyebabkan lalai. Pikirannya ke dunia, pikirannya ke pekerjaan, pikirannya ke suaminya, pikirannya ke istrinya, pikirannya semua tentang dunia. Makanya sholatnya lalai. Celaka katanya Allah. Sholatnya benar. Musallin, pelakunya yang tidak benar dalam sholatnya. Allah menjelaskan dalam surat Maryam, "Fakhalafa min ba'di khalfun adaa'us salata wa tabaw syahawati fasawfa yalqawna ghayya." Setelah berlalunya generasi-generasi soleh para nabi dan rasul, generasi salafus soleh, datanglah generasi yang adaa'us salat, generasi suka meninggalkan salat. Wattabau syahwat, mereka yang mengedepankan memperturut hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka berada dalam kesesatan yang sangat jauh sekali. Orang-orang yang suka begal itu, masa sholat, Pak? Mayoritas gak sholat, Pak, yang begal itu, Pak. Yang suka nyuri, ya. Rata-rata gak sholat. Makanya kemudian barometer ukurannya itu, kenapa pakai sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah merem setiap pribadi untuk tidak melakukan kekejian dan kemungkaran. Buah dari sholat itu adalah orang-orang sholat itu orang yang punya rasa takut, berhati-hati untuk tidak melakukan kekejian dan kemungkaran dalam kehidupannya. Berarti mafhum kebalikannya, pemahaman kebalikannya, yang suka melakukan kekejian dan kemungkaran itu orang tak bejeng. Tapi itu yang korupsi haji, Pak Ustadz. Sholat orangnya, berarti orangnya sholat, yusalluna wa yusallun. Mereka sholat kata Nabi, padahal mereka nggak sholat. Ya tadi itu datang setor toh. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendiskusikan hal yang sudah kita sampaikan ini, lalu kemudian di sisi mana
Kan sudah banyak tadi yang menyebabkan manusia jadi hina, menyebabkan binatang lebih mulia, lebih unggul dan seterusnya kan? Lalu kemudian Allah menjelaskan kepada kita, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah manusia-manusia yang lalai. Lalai karena kenikmatan dunia. Lalai karena kenikmatan dunia. Apa yang menyebabkan manusia lalai? Buka dalam surat Ali Imran ayat 14. Zaina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fidda wal khailil musawwama wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Manusia yang dicari dalam hidup ini kesenangan yang dicari manusia dalam kehidupan dunia ini itu ada 6 persoalan. Persoalan yang pertama kata Allah, yang dicari manusia adalah seks. 50% urusan manusia nikmat di dunia ini adalah urusan seksual, urusan selangkangan. Kata Nabi, kalau kau jamin apa yang berada di antara perut dan mengkulmu, aku jamin dengan surga. Yang kau makan halalan thayyibah, lalu kemudian kau jaga seksualmu itu pada hal-hal yang halal saja, maka jannah surgamu. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki cinta dengan wanita, suka dengan wanita. Wanita suka dengan laki-laki. Allah enggak sebutkan laki-laki suka cinta sama laki-laki. Laki-laki wanita suka cinta dengan wanita. Enggak. Allah menyebutkan tentang lawan jenis. Ya. Itu orang normal. Ya, wal banina, dari pernikahan itu dalam sebuah akad nikah lahirlah anak. Orang yang dicari itu anak, Pak. Orang kaya raya kalau nggak punya anak, Pak, miskin, Pak. Pesen banyak aset di mana-mana, Pak. Tapi tandi anak, Pak, miskin, Pak. Miskin. Kata Nabi, carilah wanita yang subur dan banyak melahirkan anak. Karena di hari kiamat nanti semua nabi didatangkan dengan banyaknya umatnya, dan aku Muhammad bangga memiliki umat terbesar. Maka perbanyak anak. Pak banyak, Pak, tak usah takut. 2 anak cukup. Dua-duanya belihar kiri semua, Pak. Nggak ada kanan, Pak. Bahaya. Palang orang tuanya, Pak. Banyak anak kan enak, Pak. Ada ke surga, ada ke neraka. Alhamdulillah. Mau anak pun satu, Pak. Terus ke neraka. Aduh. Bahaya kita ini. Lalu kemudian Allah menjelaskan tentang karakter manusia ini. Ketamakan kerakusan manusia ini. Wal qanatil muqantarati minad dhahabi wal fiddah. Mereka menumpuk-numpuk harta dari jenis emas dan perak. Nabi mengatakan tentang ketamakan kerakusan manusia ini. Kalau manusia sudah diberikan 1 lembah emas, dia akan menginginkan lembah emas yang kedua. Kalau dia sudah punya lembah emas yang kedua, dia ingin memiliki lembah emas yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Keinginan itu tidak akan habisnya. Dan yang memutuskan keinginan manusia adalah tanah. Mun mulutnya disumpal bertanah, mun mate adalah sobung pun. Ya. Kalau sudah 1 periode, pingin 2 periode. Sudah 2 periode, pingin 3 periode. Terus, pingin seterusnya jadi pemimpin, Pak. Arya beteka manusia. Alhaqumut takatsur, berbangga-banggaan telah melalaikan kalian di dunia ini. Berbangga dengan kekayaan, berbangga dengan bangunan, berbangga dengan semuanya, dengan kedudukan jabatan. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia lupa tujuan hidupnya. Tiba-tiba sudah masuk di alam kubur, berdiri mak kuning. Aduh, mak gelap nih kan. Mak sempit. Masuk kok gak ada suara orang? Ada dalam kubur sudah. Mau kemana kalau sudah di kubur? Lalu kemudian mereka memiliki tunggangan yang mewah. Wal khail musawwamah. Punya unta merah, kuda merah,
Itu gambaran orang zaman dahulu. Orang-orang zaman dahulu, orang-orang Arab sana, orang-orang yang miliarder, milioner. Sekarang orang punya materi, orang punya duit banyak, silakan beli. Nggak ada larangan. Semakin banyak orang punya duit, semakin banyak dia koleksi mobil mewah. Ya? Berapa? Banyak orang di Indonesia ini yang mengkoleksi mobil-mobil antik, mobil-mobil mewah, mobil-mobil mahal-mahal, banyak. Satu orang bisa punya sekian puluh mobil. Ada banyak di Indonesia ini. Apa ada larangan? Sah-sah saja. Allah mencerita karakter manusia ini, tabiat manusia. Wal anam, dia punya binatang ternak. Berapa kuya-kuya punya kucing? Berapa harga satu kucing? Yang menjaga, melihara, berapa gajinya? Berapa uang dikeluarkan untuk biaya itu? Berarti lebih mulia kucing daripada manusia, Pak. Banyak manusia nggak makan, banyak manusia telanjang, banyak manusia putus sekolah, tapi nggak ada yang kasih duit. Malah manusia ngasih duit kepada binatang. Harganya fantastis. Irfan Bakim, ya, berapa jenis-jenis binatang yang dimiliki? Harganya berapa? Banyak orang melihara binatang, nggak melihara manusia. Padahal Allah ngomong, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah kalian siapa manusia yang menjadi pembegal, perampok, penjahat, pengkhianat dalam agama ini? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka menghadirkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Orang banyak mengeluarkan uangnya untuk biaya binatang daripada biaya manusia. Berarti binatang lebih mulia daripada manusia. Manusia dibantu nggak tahu terima kasih. Sama Allah saja dia nggak terima kasih, apalagi sama kita. Coba sampai bantu orang, Pak, orang kesusahan, Pak, sampai bantu. Besok-besok sampai ditikam dari belakang. Pernah ngalami? Pak, mau sobong suaran. Sampai pernah bantu orang, Pak, lalu sampai ditikam dari belakang. Tidak pernah. Oh, berarti jarang bantu orang sampean, Pak. Astagfirullahaladzim. Jamaah dimuliakan, dicinta Allah Subhanahu wa taala. Sampean buka di dalam surat An-Nahl itu, bismillah. Hah? 10 menit lagi. Enggak nyampe, 2 menitan. Sampean buka di surat An-Nahl itu tentang manfaat binatang. Allah cerita panjang di dalam surat An-Nahl itu. Mulai dari suaranya yang indah, ya. Binatang suara indah itu, Pak. Mahal harganya, Pak. Mulai dari ayam ketawa, ya. Terus kemudian binatang-binatang, burung-burung perkutut diperlombakan, ya. Semakin melengking panjang, ini kan semakin mahal, Pak. Akas itu pernah punya burung harga 1 miliar, Pak. Terbang, Pak, lepas dari sangkarnya, Pak. Yang ketemukan orang Kademangan, Pak, dibawa. Silakan pilih sepeda motor apa, pilih. Ya, orang awam nggak tahu, Pak. Harganya burung satu, Pak, 1 miliar, Pak. Mau sepeda motor berapa, Pak? Saking mahalnya itu, Pak. Karena apa? Suaranya, Pak. Ya, suaranya. Suaranya Ustadz berapa, Pak? Suaranya dai berapa, Pak? Lebih mahalan binatang, Pak. Lebih mulia binatang, Pak. Bulunya, Pak. Bulu. Sampai lihat burung cendrawasih, burung-burung yang indah-indah, Pak. Bulu-bulu, Masya Allah. Ya. Sampai bulunya bermanfaat, Pak? Enggak, Pak. Bulu jenggot, bulu mata, bulu hidung, bulu-bulu. Bermanfaat enggak? Kata Nabi, bikul isyaratin hasanatun. Di setiap helai binatang yang kau korbankan tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, ya, bulu itu satu helai itu ada kebaikan di dalamnya. Satu kebaikan 10 kebaikan, 10 sampai 700 kebaikan. Bahkan di hari yang Allah cintai amal itu. Fantastis. Lebih mulia binatang, Pak, bulunya pada bulu-bulu kita. Terus sampai bangga punya jenggot panjang gitu. Bisa masuk surga? Nggak ada, Pak, nggak ada ceritanya. Orang jenggotnya panjang masuk surga? Nggak ada, Pak. Orang nggak punya jenggot masuk neraka? Nggak ada ceritanya, Pak.
Apa yang mau dibanggakan? Bulu-bulu? Nggak ada, Pak. Binatang, Pak. Tenaganya, Pak. Dia mampu mengangkat satu beban dari satu tempat ke tempat yang lain yang kamu tidak sanggup. Dokar. Masa bisa sampai jadi kudanya itu narik dokar, Pak, dari suatu tempat ke tempat? Tidak bisa, Pak. Ya, putus semua urat-urat sampai, Pak. Locot semua tulang belulangnya, Pak. Ada binatang yang dijadikan manusia untuk menggemburkan tanah, nginjak tanah, bajak tanah, sawah, sapi, kerbau. Masa bisa kaki kita nginjak tanah jadi gembur, Pak? Nggak ada. Ya, patah semua kayak kita, Pak. Nggak bakalan tetap jadi tanah keras begitu, Pak. Dari darah dan kotoran di tengah-tengahnya Allah keluarkan susu yang bermanfaat untuk manusia. Susu dengko, susu ini diminum oleh manusia. Mana ada susu istri kita dikasih ke orang, Pak? Pernah lihat ada susu manusia ASI dijual di Indomaret, Alfamart? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Kalau air susu istri kita diminum orang lain, Pak, anak usia 2 tahun ke bawah, berarti 5 kali mengenyangkan, dia menjadi anak susuan, punya saudara sepersusuan, Pak. Tapi susunya binatang, Masya Allah, Pak, bermanfaat pada manusia. Semua ada pada binatang bermanfaat semua, Pak. Daging, rebutan, Pak. Orang kaya rebutan, Pak. Orang kaya nggak keluarkan, nggak mengeluarkan hewan sembelihannya, kurbannya, Pak. Tapi antrian mau, Pak, rebutan, Pak. Mana ada daging kita mau dimakan, Pak? Kulit jadi tas kulit, dompet kulit, semua sebelah kulit. Mana ada kulit manusia bisa? Kesimpulan sederhananya Nabi ngomong gini, Pak. Khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia, orang terbaik di kehidupan ini adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Binatang itu bermanfaat, Pak, pada manusia ini. Pertanyaannya, kita ini bermanfaat terhadap sesama manusia atau tidak? Itulah persoalannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ada yang mau ditanyakan? Ada komentar, saran, masukan, revisi? Saya persilakan. Gaya, Pak Haji. Waalaikumsalam. Kita itu punya hati, punya nafsu, punya akal. Mana yang paling dominan sehingga membuat manusia itu menjadi beriman? Dan sebaliknya, mana yang paling dominan sehingga manusia itu bisa jahat? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh menjadi satu kesatuan, satu komponen. Allah menceritakan hati, mata, telinga itu menjadi satu kesatuan, kemuliaan orang. Banyak ayat menjelaskan diantaranya. Fabashir ibad, berikan kabar gembira. Siapa orang-orang Allah berikan kabar gembira? Alladzina yastami'una al-qaula, yaitu orang-orang yang mendengarkan nasihat dengan telinganya. Nggak ada orang dengar nasihat pakai mata, Pak. Melihat pakai mata, mendengar pakai telinga. Allah bilang, yaitu orang-orang yang mendengarkan nasihat dengan telinganya, fayattabi'una ahsana, lalu dia mengikuti nasihat yang terbaik dari semua nasihat yang ada. Tidak ada nasihat yang paling baik kecuali datang dari Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau mendengarnya, medianya telinga. Mengikutinya, medianya, sarananya bukan telinga lagi, Pak, tapi komponen hidayah. Hidayah itu masuk dari berbagai macam pintu yang masuk. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itu orang-orang yang Allah berikan hidayah. Wa ulaikum ulul albab, dan mereka itu orang-orang yang akalnya normal. Lalu jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan tadi itu, yang buta itu bukan matanya, yang budak itu bukan telinganya, yang buta itu adalah hatinya. Berarti hati menjadi sebuah sentral yang menentukan seseorang. Bukan di Sahih Bukhari yang mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal, wa idza fasadat fasadal. Ala wahil qalb, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada sepotong daging. Kalau daging itu baik, sehat, normal, maka organ tubuh lain menjadi baik, sehat, normal. Kalau daging itu rusak, bermasalah, trouble, maka organ tubuh lain menjadi trouble. Ala wahil qalb, ketahuilah yang dimaksudkan adalah hati. Hati itu terminal. Ya,
Orang merasakan bahagia dan seterusnya, bukan karena mata telinganya, tapi hatinya. Orang matanya boleh buta, telinganya boleh tuli, tapi hatinya merespon semuanya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd Allah menjelaskan, sesungguhnya orang-orang yang beriman, jiwa mereka, hati mereka tenang, damai, bahagia karena mereka berzikir pada Allah. Ketahuilah, dalam hidup sesaat di dunia ini tidak ada yang bisa mendatangkan kebahagiaan, ketenangan kecuali hati yang selalu zikrullah pada Allah. Allah menjelaskan hati. Ya, banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang hati. Artinya apa? Bahwa dalam kehidupan di dunia ini banyak orang lahir dengan buta. Banyak orang lahir dengan buta. Ustadz saya di Sulawesi itu buta dari lahir, tapi hafizul Quran 30 juz. Jadi imam di berbagai instansi, rebutan kalau sudah Ramadan. Bacanya indah, Masya Allah, satu malam satu juz. Satu malam satu juz. Buta. Ya, buta. Banyak orang yang hafal Quran buta, Pak. Banyak orang hafal Quran buta. Najah dari NTB, anak 7 tahun waktu itu hafal Quran 30 juz. Depan, belakang, atas, bawah, halaman berapa, nomor berapa, tahu semua, Pak. Otaknya lumpuh, nggak berfungsi, Pak. Katanya dokter terjadi kelumpuhan pada otaknya. Tapi kok bisa hafal Quran, Pak? Sekarang proses hafal Sahih Bukhari Muslim. Najah ini, Pak. Otaknya lumpuh. Kita otaknya normal, Pak. Mata normal, Pak. Telinga normal. Tapi nggak hafal Quran, Pak. Belajar baca Quran saja malas. Baca Al-Quran saja nggak fasih. Mau hafal, Pak. Jadi hatinya berfungsi, Pak. Yang lainnya tidak berfungsi, tapi hatinya berfungsi. Maka yang menjadi penentu terakhir itu adalah hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa jasadikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupamu, bentuk tubuhmu, atletik, six-pack perutnya, kotak-kotak gitu. Enggak, Pak. Allah nggak lihat sampai kebanyakan lemak. Enggak. Ya, orang ini kan banyak takut dengan fisiknya, Pak, ya. Istri-istri pada takut, ada komedo, ada ini, glowing semua, Pak. Yang diurus itu lahirnya toh, Pak. Lahir toh yang diurus, habis duit banyak. Ya. Apa kata Nabi? Walakin yanzuru ila qulubikum. Ya Allah, lihat itu adalah hatimu, wa amalikum. Dan amalmu. Hati itu yang melahirkan amal. Hatinya bagus, baik, lahirlah amal yang positif. Hatinya coba, rosak, sakit, penyakit, berarti lahirlah amal yang negatif. At-taqwa hauna thalatha marat wa yusrilah sadri. Kata Nabi, takwa itu berdina, Cong. Takwa berdina. Saat Nabi menunjukkan ke dadanya 3 kali. Hati yang jadi tolak ukurnya. Insyaallah jazakallahu khairan atas semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada salah kata petutur dalam penyampaian sikap, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kebenaran itu mutlak datang dari Allah, kesalahan mutlak datang dari saya manusia biasa. Terima kasih banyak atas kehadiran, keberadaan dan partisipasi semuanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul khair wal jannah. Kita menjadi orang-orang yang baik dan penduduk surga insyaallah, amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.